Kita semua pasti pernah menemui siswa yang kok terlihat sangat malas ya. Sudah diajari berbagai materi, tetapi tidak paham-paham. Bahkan nih ya, seolah-olah mereka kayak nggak berusaha untuk memahami materi tersebut. Kira-kira kenapa ya? Apakah siswa-siswa yang seperti ini tuh benar-benar malas? Atau jangan-jangan kita yang belum benar-benar mengerti bagaimana otak mereka bekerja? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buah buku yang akan mengubah cara kita melihat proses berpikir manusia, termasuk bagaimana siswa-siswa belajar dan memahami sebuah informasi. Di episode kali ini, kita akan membedah buku Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman, seorang psikolog yang memenangkan Nobel di bidang ekonomi karena risetnya tentang cara manusia mengambil sebuah keputusan. Kita akan bahas dua mode otak manusia saat berpikir cepat dan saat berpikir lambat. Bagaimana itu mempengaruhi siswa di kelas dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka berpikir lebih baik. Mari kita bahas buku Thinking Fast and Slow di karya Nesia kali ini. Oke, sekarang coba kita bayangkan, ada dua tipe siswa nih. Siswa yang pertama, begitu diberikan soal, langsung menjawab dengan cepat. Tidak butuh waktu yang lama. Seolah jawaban muncul begitu saja di kepalanya. Tetapi, saat dicek, ternyata jawabannya kurang tepat. Lalu ada siswa kedua, ia lebih lambat saat menjawab. Butuh proses untuk memahami soal-soal tersebut. Dia terlihat berpikir keras, mencatat sesuatu, menganalisanya. Kadang butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu soal. Tapi hasilnya, jawabannya lebih akurat. Nah, Kahneman menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir yang berbeda. Dan inilah yang terjadi di otak-otak kedua tipe siswa tadi. Sistem yang pertama, itu adalah otak yang berpikir secara cepat, intuitif, dan otomatis bekerjanya. Ini adalah otak autopilot. Siswa yang langsung menjawab tadi menggunakan sistem pertama ini. Saya kasih contoh nih. Saat saya tanya, 2 tambah 2 berapa? Pasti otak kita langsung bisa menjawab dengan cepat, tanpa perlu berpikir secara lama. Sistem ini cepat, hemat energi, tapi seringkali salah dalam melakukan tugas-tugas kompleks. Lalu ada sistem yang kedua, yaitu sistem yang lebih lambat, analitik, dan butuh usaha atau butuh effort yang lebih daripada sistem yang pertama. Ini adalah mode berpikir yang lebih mendalam. Misalkan, saya kasih contoh. Coba hitung 17 kali 24 sekarang. Pasti butuh usaha dong. Nggak kayak waktu saya kasih soal 2 tambah 2. Sistem ini sebetulnya lebih akurat. Tapi otak kita kadang-kadang malas untuk menggunakannya karena butuh energi yang lebih daripada sistem yang pertama. Jadi, ketika siswa terlihat malas atau sulit memahami pelajaran, mungkin bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena mereka belum diajak masuk ke sistem otak yang kedua. Tapi nih, selain dua mode berpikir tadi, ada satu juga nih di buku ini dijelaskan. Ada satu hal lagi yang membuat kadang-kadang siswa atau bahkan kita juga itu malas untuk berpikir gitu. Hal itu adalah bias berpikir. Bias ini seperti jebakan mental gitu, yang membuat kita mengambil kesimpulan tanpa berpikir lebih jauh. Nah, ada beberapa bias yang juga sering muncul nih di dunia pendidikan. Yang pertama, bias kemalasan otak. Otak kita lebih suka kesimpulan cepat. Kalau sesuatu itu rasanya sulit, kita cenderung untuk cepat menyerah gitu. Contoh nih, siswa yang menghadapi soal matematika yang rumit mungkin langsung berpikir, aku nggak bisa matematika. Padahal mereka hanya belum beralih nih ke sistem otak yang kedua. Yang kedua, ada juga nih efek halo namanya. Kalau siswa aktif berbicara di kelas, kita sering menganggap dia pintar. Tapi kalau diam, langsung dikira malas atau tidak paham. Padahal ya belum tentu. Inilah yang membuat kita sering salah paham tentang potensi siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada juga yang namanya bias konfirmasi. Kita cenderung percaya apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Misalkan ya, jika seorang siswa selalu dapat nilai rendah, kita cenderung melihatnya sebagai siswa yang bodoh, tanpa menyadari mungkin nih, dia hanya butuh metode belajar yang berbeda saja. Jadi bias-bias ini perlu nih untuk kita pahami, supaya kita bisa lebih sadar dalam membantu siswa belajar lebih efektif. Sekarang, gimana sih caranya supaya kita menerapkan
hal-hal dalam buku Thinking Fast and Slow ini dalam proses pembelajaran. Yang pertama, gunakan sistem 1, sistem otak cepat tadi untuk membangun pemahaman awal. Kita bisa menggunakan kuis-kuis cepat, game edukasi, atau diskusi ringan untuk membuat siswa lebih engage atau terlibat dalam pembelajaran itu sendiri. Contoh nih, sebelum masuk materi baru, kita ajak siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan atau prediksi isi pembelajaran yang baru akan dipelajari itu. Selanjutnya, kita dorong siswa untuk bisa masuk ke sistem otak yang kedua atau sistem berpikir lambat. Kita bisa mulai dengan memberikan atau melempar pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks, sehingga siswa terpancing atau siswa secara tidak sadar berubah nih mode belajarnya atau mode otaknya dari sistem 1 ke sistem 2. Gunakan teknik bertanya yang mendorong pemikiran analitis. Biasanya dimulai dengan kenapa jawaban ini benar atau salah. Selanjutnya, kita harus membantu siswa untuk melawan bias berpikir. Ajarkan mereka untuk tidak langsung percaya atas jawaban pertama yang muncul di pemikiran mereka. Biasakan bertanya kenapa dan bagaimana agar mereka berpikir lebih dalam. Nah, jadi dengan memahami ini cara otak bekerja, kita bisa mengubah cara mengajar dan membuat siswa lebih memahami dan menikmati proses pembelajaran itu sendiri. Buku Thinking Fast and Slow ini memberikan pembelajaran kepada kita tentang bagaimana manusia itu berpikir. Dan kalau kita memahami bagaimana manusia itu berpikir, kita bisa lebih memahami siswa-siswa dan kita bisa mendeliver pembelajaran jauh lebih baik. Jadi, apakah benar ada siswa-siswa yang memang malas? Atau jangan-jangan mereka hanya belum tahu cara berpindah dari sistem otak 1 ke sistem otak 2? Apabila rekan-rekan penyala di luar sana tertarik mendalami hal ini lebih jauh tentang sistem otak bekerja, saya sangat merekomendasikan buku ini. Dan jangan lupa, bagikan pendapatmu di kolom komentar tentang buku Thinking Fast and Slow ini. Atau, rekan-rekan penyala di luar sana memiliki buku rekomendasi lain untuk kita bahas selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai jumpa di episode Karyanesia selanjutnya.